Sayang, kenapa buru-buru banget? Masa nggak buru-buru? Kamu lupa. Hari ini adalah hari ulang tahun kelima kita. Tian, ayo kita menikah. Baik, Kamu serius nggak pikir panjang? Kamu bahkan nggak mempertimbangkannya. sudah mempertimbangkannya selama 5 tahun. Baik, kalau begitu kita menikah. Di mana cincinnya? Belum siap. Pergi. Lihat apa ini? Yang dipesan khusus baru sampai besok. Hari ini kita pakai yang ini dulu. Ini lebih baik. Ayo pasang untuk sang ratu. Baik. Xiao Guangzi, bantu aku kembali ke istana. Baiklah, pelan-pelan. Kian-Kianah, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Dengarkan kata ayah, makan sesuatu. Selama waktu ini, aku dan adikmu akan pindah ke sini untuk merawatmu. Kak, manusia butuh makan seperti besi butuh baja. Kalau tidak makan akan kelaparan, kamu makan sedikit. Kak, bagaimana kalau setelah beberapa waktu, aku akan membawamu berlibur? Kalian berhenti bicara. Aku ingin sendiri dan tenang. Malam ini, dari jam 12 sampai jam 12 lewat 30 menit, meteorit dari bintang Vega akan segera turun. Pada saat itu, cukup fokuskan pikiran, memikirkan seseorang, lalu buka sebuah pintu, bisa kembali ke masa lalu. Hanya saja, hanya bisa bertahan 10 menit. Kalau tidak akan terjebak di masa lalu. Kenapa aku bertindak bodoh seperti ini? Cien, jangan begini, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kamu adalah suamiku. Bukan Cien, aku sedang bersiap akan mengungkapkan perasaanku padamu malam ini. Kenapa kamu mendahuluiku? Mengungkapkan perasaan. Shi Guang, sekarang adalah tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa? Kenapa kamu bertanya pertanyaan aneh? Sekarang adalah 6 Mei tahun 2018. Tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Sial, kelewat jauh. Kenapa terlalu jauh? Aku ingat sekarang. Malam ini adalah ulang tahunmu. Kamu adalah malam ini baru saja mengungkapkan perasaan padaku. Sekarang kita belum mulai. Apa maksudnya? Aku sama sekali tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku terlalu bersemangat. Shi Guang, pada tanggal 6 Mei tahun 2023 itu, jangan sekali-kali pergi ke Taman Xinghai. Sudah ingat. 6 Mei tahun 2023 tidak pergi ke Taman Xinghai. Tapi kenapa? Sial, aku harus cepat kembali. Bagaimana aku bisa? Dan itu Meng Qian. Tidak. Apa yang pertama kali tentang Meng Qian? Apa sebenarnya yang kamu katakan? Sudah kukatakan kamu tidak percaya. Berdiri diam, jangan bergerak. Biarkan aku menciummu dulu sebelum pergi. Aku harus pergi. Aku benar-benar harus pergi. Pergi kemana? Masih ada 30 detik. Benar-benar akan pergi. 6 Mei tahun 2023. Jangan sekali-kali pergi. Ingat Taman Xinghai sudah. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Kamu sudah setuju. Apakah itu hari ulang tahunku? Maaf suami. Semua yang perlu dijelaskan sudah dijelaskan. Sekarang tidak akan ada masalah. Kita sebentar lagi akan mengambil surat nikah. Kita akan menjadi suami istri yang sah. Mengapa kamu sama sekali tidak senang? Maaf. Aku masih tidak bisa melupakan Kian. Pacar pertamamu tidak tahu di mana dia menghilang. Kamu masih memikirkannya. Kamu harus jelas. Akulah tunanganmu. Diam. Kian. Siapa kamu? Namaku Liuna. Kamulah Meng Qian. Liuna?
Ayah. Si brengsek itu bercampur dengan dan wanita lain. Aku tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Si bajingan kecil ini. Kamu tunggu. Ayah segera datang, membantumu membereskan barang dan pindah. Kamu datang untuk mencari gadis kecil itu kan? Ah, dia baru saja pindah hari ini. Pindah kemana? Lalu bagaimana saya tahu? Bukan urusan saya untuk tahu. Kian-Kian, kemana saja kamu selama ini? Meng Kian-Kian, saya beritahu kamu, kami akan menikah. Jangan harap memisahkan kami. Kian-Kian, saya juga dipaksa olehnya. Kami berdua adalah pernikahan yang diatur keluarga. Tidak perlu, jelaskan kepada orang rendahan. Kian-Kian, tenang saja. Saya dan dia tidak pernah terjadi hubungan apapun. Si Guang, jika kamu membatalkan pertunangan, saya akan suruh ayah mengejar kembali utang 2 miliar itu, membuat keluarga si kamu bangkrut. Kamu? Tampaknya hanya bisa melakukan perjalanan waktu sekali lagi. Meng Kian-Kian, jelaskan dulu sebelum pergi. Meng Kian-Kian kamu. Tampaknya waktu perjalanan kali ini diundur sedikit lagi. Sudahlah. Pertama cari Meng Kian-Kian. Siapa kamu? Bagaimana dengan saya? Tampak persis sama. Saya adalah kamu. Kamu adalah saya. Saya dari tahun ke-23. Meng Kian-Kian, kamu tadi di bawah. Melihat orang yang mencium Shi Guang. Itu saya. Gila. Apa saya adalah kamu? Kamu adalah saya. Nama kamu adalah Meng Kian-Kian. 23 tahun. Universitas Kedokteran Shanghai. Lulus dalam keperawatan. Beberapa waktu lalu di kota Shanghai. Magang di rumah sakit jiwa. Prestasi akademik yang luar biasa. Bekerja di rumah sakit kota Shanghai. Kamu juga punya adik laki-laki di rumah. Bernama? Kamu. Jangan mendekat. Siapa kamu? Mengapa kamu sangat mengenal saya? Lihat tidak? Ini adalah ulahmu. Setiap luka yang kamu alami sekarang juga akan terwujud pada saya. Astaga. Kamu benar-benar adalah saya di masa depan. Saya kembali dari masa depan untuk memberitahumu. 6 Mei tahun 2023, Shi Guang akan meninggal dalam kecelakaan mobil di Taman Shanghai. Pada hari itu kamu jangan sekali-kali. Cien, kamu malam ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Cien, kapan kamu lari ke atas? Mengapa kamu memukul saya hari ini? Memukul kamu? Memukul saya dan sangat sakit. Memukul kamu? Apa salahnya memukul kamu? Apakah saya tidak boleh memukul kamu? Bisa memukul saya, tetapi kamu memukul saya terlalu sakit hari ini. Kepala berdenging. Mengapa kamu aneh-aneh hari ini? Saya sedang haid. Jadi agak bingung. Keluarga apa sih? Itu Bibi. Oh, aku tahu. Bibimu di dalam ruangan ini. Bukan Bibi itu. Bibi kecil. Bibi kecil. Hari ini untuk merayakan ulang tahun. Apakah kamu datang khusus di mana? Berhenti. Ayah ini salah paham. Salah paham. Kamu yang menelponku. Katakan, anak ini mengganggumu. Orang sampah seperti ini. Lihat, aku akan memukulinya sampai mati hari ini. Ayah dengarkan penjelasannya. Paman, aku dan wanita lain bergaul buruk bersama. Apakah kamu salah paham padaku? Ayah, sebenarnya wanita itu adalah aku. Kamu. Kian-Kian, jangan membelah orang sampah seperti ini. Kamu hari ini, bagaimanapun juga, harus putus dengannya. Pergi-pergi sekarang. Ayah, aku tidak pulang. Kian-Kian, Aku beritahu kamu, jika kamu terus mengganggu kakakku, aku akan melemparmu dari balkon melempar ke bawah. Melihat mereka begitu manis, aku pun lega. Masih ada setengah menit, aku harus cepat pergi. Kian-Kian, Siapa kamu? suamimu. Apa? Kamu suamiku? Ya, besok kita akan menikah. Sekarang panggil aku suami dan ikutilah. Siapa istrimu? Di mana Shi Guang? Shi Guang, Bagaimana teknikku ini? Shi Guang. Feng Shao. Penyakit lamanya kamu cepat ambil obatnya. Baik, ayah. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ini bukan rumahku dan Shi Guang. Siapa dia? Dan penyakit apa yang kuderita? Mengapa harus minum obat? Kakak, 5 tahun lalu setelah ayah membawamu pergi, kamu dan si Guang tidak pernah bertemu lagi. Kemudian kamu menjadi linglung. Dokter bilang kamu menderita histeria. Apa yang kau bilang ini? Di mana Shi Guang? Si Guang dia 2 tahun lalu.
Berimigrasi ke luar negeri. Dia pergi ke luar negeri, kemudian tidak pernah kembali. Siapa yang kamu bohongi? Ini adalah rumah Shiguang. Feng Xiaoya, untuk mengobati penyakitmu, menyuruh orang membeli rumah ini. Dia bilang kamu tinggal di sini akan membantu kondisi penyakitmu. Menantu ini benar-benar baik. Kamu jangan sampai mengecewakannya. Ya, dia juga adalah dokter utamamu. Dia tidak keberatan kamu sakit. Kepadamu setiap hari, merawatmu siang dan malam. Lihat betapa baiknya, kakak ipar ya. Masih ada waktu. Aku harus kembali lagi. Masalah lamanya. Kambuh lagi. Besok pagi-pagi akan mengantarmu ke kantor catatan sipil. Cepat ambil surat nikahnya. Ayah, di mana ini? Ini kantor catatan sipil. Sebentar lagi, kamu dan Feng Xiao ambil surat nikahnya. Feng Xiao sangat baik padamu. Kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Jian, jika kamu masih tidak ingin menikah denganku, aku tidak akan memaksamu. Tidak boleh. Tidak boleh membiarkannya. Lagi cari lelaki brengsek itu. Ayah, aku cinta Shiguang. Seumur hidupku hanya suka dia seorang. Jian, jujur saja. Shi Guang, dia sudah meninggal. Apa katamu? Beberapa tahun lalu, untuk mencegah dia mengganggumu, aku sudah mencarinya. Aku berbohong padanya, kamu bunuh diri. Akibatnya, dia sebagai pribadi jatuh mental. Kemudian, memperkosa seorang wanita bernama wanita Liuna. Dihukum 3 tahun. Tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia baru saja dibebaskan beberapa hari lalu. Seluruh dirinya bingung. Seseorang. Pada hari itu 6 Mei, dia sendirian loh, pergi ke Taman Xinghai. Katanya, punya janji denganmu. Akhirnya ya, tertabrak mobil dan meninggal. Shiguang. Dasar bodoh kamu, tolol. Aku suruh kamu jangan pergi. Kenapa kamu masih pergi? Anak perempuan ya. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Santai saja. Berita terbaru dari stasiun ini. Tadi malam meteor jatuh ke bumi. Entah mengapa ia kembali ke arah semula. Berlangsung selama setengah jam. Semuanya angkat kepala dan lihat. Meteor siang hari yang langka. Setengah jam. Aku masih punya setengah jam. Bisa melakukan perjalanan waktu. Aku ingin pergi mencari Shiguang. Jian. Biarkan dia pergi. Jian ya ayah. Lupakan saja, dia masih tidak bisa melupakan Shiguang. Jian. Aku akan segera turun untuk menemanimu. Harus tunggu aku. Shiguang, cepat buka pintu ya. Ini aku Shiguang, cepat buka pintu. Bisa dengar? Ini kesempatan terakhir. Cepat buka pintu. Jangan bujuk aku. Aku tidak akan membuka pintu. Apa ini bau sekali? Ayo pergi, masih ada 2 menit. Shiguang. Buka pintu. Shiguang tidak bunuh diri. Buka pintu. Shiguang tidak bunuh diri. Ayahku yang memenjarakanku. Aku tinggal di kompleks Huating. Gedung 3 kamar ke-502. Harus datang mencariku. Shiguang, buka pintu Shiguang. Jangan ketuk lagi. Aku mau turun untuk menemani Jian. Aku akan usir mereka dulu. Lalu aku akan turun menemanimu. Gas. Wah, bau gas atau bau alkohol. Tunggu sebentar. Hei, Kak, kenapa pulang begitu cepat? Kau bagaimana? Lama tidak buka pintu. Aku Diara. Seberapa bau ini? Hei Kak, bukankah kau dengan Dr. Fang pergi mengambil surat nikah? Lepaskan. Hei Kak, kau tidak akan pergi lagi bunuh diri di toilet kan? Kakak si aku sangat panas. Aku butuh napas buatan. Diam, aku mau mati. Kakak si, menyerahlah padaku.
Tuhan memberkati. Harus berhasil. Pasti harus berhasil. Apa yang kalian lakukan? Cien Cien. Cien Cien. Rupanya kau tidak mati, aku kira. Pertama, jangan peduli mati atau tidak. Apa yang kalian lakukan ini? Tolong dia ini. Dia ingin memperkosa aku. Sungguh tidak tahu malu. Jelas kau yang memperkosa Shi Guang. Berani menuduhnya. Pergi dari sini. Chen Chen, kau tunggu saja. Cien Cien. Kamu kemana saja selama beberapa tahun ini? Ini semua tidak penting. Shi Guang, dengarkan aku. Pada hari itu, 6 Mei tahun 2023. Kalau tidak, kamu akan mati. Aku akan mati. Ya. Kamu jangan pergi. Oh ya, aku tinggal di Kompleks Wating, gedung 3 kamar ke-502. Nanti kamu datang mencariku. Oh ya, aku menderita histeria. Tapi kalau bertemu, kamu akan sembuh. Ingatlah untuk mencariku. Waktu tidak banyak lagi. Aku harus pergi. Hei, kamu bilang apa? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Shi Guang, jujur saja. Jangan takut. Aku sebenarnya berasal dari Meng Qianqian dari tahun ke-2023. Tahun ke-2023. Tahun ke-2023. Tidak sempat menjelaskan padamu. Aku benar-benar harus kembali. Ingat kata-kataku. Kian, pintu ada di sana. Di sana adalah toilet. Aku tahu, aku datang dari toilet. Kian, dia benar-benar menderita histeria. Mengapa pintu tidak bisa dibuka? Nyaman. Kakak, tahan saja. Siapa yang menyuruhmu tadi, memukulku? Sudah selesai. Waktu sudah lewat. Sepertinya benar-benar harus tinggal di sini. Tinggal di sini tidak baik kah? Meng Qianqian yang lain, bagaimana caranya? Lagi pula aku tidak punya cara menjelaskan identitasku. Kian, kamu benar-benar lucu. Sudahlah, aku tidak akan buang-buang kata denganmu lagi. Shi Guang, tunggu di sini untukku. Nanti kita lari bersama. Lari? Ya, lari. Kamu adalah... Halo. Saya adalah dari Meng Qianqian, asisten dokter utama. Nama belakang saya Meng, panggil saja Xiao Meng. Oh, asisten Meng, silakan masuk. Di mana Meng Qianqian tinggal? Saya perlu melakukan sesuatu untuknya. Konseling psikologis. Tepat di ruangan atas itu. Kamu bisa langsung masuk. Hei, ingat aku? Kamu. Bagaimana kamu kembali? Ternyata kamu tidak sakit. Aku hanya berpura-pura. Sekarang aku akan membantumu melarikan diri. Kamu cari Shi Guang. Lari sejauh mungkin. Ingat? Baik, bagaimana denganmu? Aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Jadi kamu ganti pakaianku dulu. Larikan diri. Sisanya aku yang urus. Mau minum teh atau kopi? Ayah, aku sedang ganti baju. Hei asisten Meng, kamu mau pergi kemana? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hei, kenapa Kian keluar? Penyakitnya belum sembuh. Jangan keluar sembarangan. Kian. Ayah. Kian, kamu di sini. Ayah, toiletnya tersumbat. Kamu periksa dong. Dokter Fang masih di luar. Saya akan pergi membersihkan toilet. Kamu cepat sambut mereka. Aduh, takut sekali. Hampir ketahuan. Kian, toiletnya juga tidak tersumbat. Kamu berdiri di luar ngapain? Oh, ayah saya dan dokter sedang mengobrol. Tunggu sebentar, masuk. Kalau mau ngobrol, masuk dan ngobrol aja. Di Ayah, luar ada panas tikus sekali. di belakang. Ada tikus. Di mana ada tikus? Kamu dan dokter Feng sebenarnya ngapain di Oh, luar? nggak ada apa-apa. Itu dokter Feng dan asisten Meng sedang ngobrol soal kerjaan. Hei, kalau mau ngobrol, masuk dan ngobrol aja. Di luar panas banget. Aduh, terlalu tidak senonoh. Kian. Hei, ayah. Hei, kok ada dua? Di mana Meng Qian? Oh, begitu. Nama saya Meng Qianqian. Dia namanya Meng Xiangxian. Adalah saudari kembar saya. Meng Qian, Meng Xiangxian. Kalian berdua kembar ya? Adik, bukannya kamu mau dengar lari bersama? Kok belum pergi? Ya. Dokter Feng ya, tolong jaga rahasia untuk saya. Jangan biarkan ayah saya tahu. Oh, baik.
Hei, Dokter, Feng, ayah saya baik-baik saja? kamu adalah Meng Xiangxian. Saya adalah Qian Qian. Ayah kamu sudah bangun? Kian. Baru saja aku seperti melihat dua Kian. Ayah kamu baru saja serangan jantung. Dulu sering begini, minum obat sedikit akan baik-baik saja. Tapi aku jelas melihat dua. Penyakit jantung bisa menyebabkan halusinasi. Benarkan Dokter Feng? Oh iya, Ternyata halusinasi. Paman aku akan ambilkan untuk Anda. Ambilkan segelas air. Baik. Aku mengalami halusinasi lagi. Kalian berdua, selesaikan dia. Terima kasih, Kak. Cepat bawa si Guang ke rumah sakit. Serahkan ini padaku. Kamu manusia atau hantu Liuna, sebenarnya? aku peringatkan kamu. Lebih baik jauhi Shi Guang. Kalau tidak jadi hantu, tidak akan membiarkanmu. Hantu, kamu benar-benar hantu. Hai Qian, bagaimana kamu bisa kabur diam-diam? Dokter Feng, ada pasien di sini. Cepat datang. Baik, kirim alamatnya, aku segera sampai. Baik. Shi Guang, Kian, kamu mengalami mimpi buruk. Shi Guang. Sekarang tahun berapa? Kamu jadi bodoh karena tidur. Sekarang tahun ke-2023. 23. Tampaknya setelah aku mati, akan kembali dengan perjalanan waktu. Bagus sekali. Apa yang kamu Shi katakan? Guang, apakah kita sudah menikah? Tampaknya kamu benar-benar bodoh karena tidur. Kita tahun lalu sudah menikah dan membawa orang tuamu mengadakan pernikahan di Venesia. Bagus sekali, semuanya sudah kembali normal. Oh ya? Apakah Liuna masih mengganggumu? Liuna dan Dr. Fang sudah bersama sekarang. Mereka berdua sudah bersama. Tidak tahu tentang Liuna sebelumnya. Seperti gila. Berkata seperti melihat hantu sepanjang hari. Dr. Fang kebetulan adalah dokternya yang utama. Lalu ternyata begitu. Nafsu birahinya meledak. Lalu melakukan itu padanya. Bicara tentang Dr. Fang ini. Cukup menyedihkan. Melihat hantu adalah aku kan? Feng Xiao disakiti. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, sekarang aku merasa segar bugar. Ayo kita mendaki gunung. Kakiku mana? Shi Guang, kakiku mana? Kakiku mana? Shi Guang, kakiku mana? Tidak apa-apa. Mulai sekarang akulah kakimu. Kamu ingin mendaki. Aku akan menggendongmu pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan katakan. Cepat katakanlah. Sekarang aku tidak ingat apa-apa. Kakimu dipatahkan oleh Liuna. Liuna? Kamu buka pintu? Cien, kamu Cien. biarkan aku pergi, aku salah. Jangan pergi, Liuna.
Yang Ci, hal-hal yang tidak menyenangkan, mari kita jangan memikirkannya ya. Tidak, saya harus kembali sekarang. Shi Guang, bantu saya ke toilet di sana. Kakak kamu sudah bangun. Ini anak siapa? Ting Yu ini anak kita, Kakak kamu sudah bangun. Ini anak siapa sih? Cian Cian ini anak kita. Anak kita? Saya sudah melahirkan. Kakak ipar ada apa dengan kakak saya? Mungkin dia tidur terlalu lama dan jadi bingung. Cien, ini anak yang saya adopsi. Ini baru saja dikirim hari ini. Adopsi apa kamu tidak bisa? Kakak bukan kakak ipar yang tidak bisa. Kamu yang tidak bisa. Ting Xin setelah kecelakaan mobil itu. Fungsi reproduksimu itu terpengaruh. Maka saya harus kembali. Shi Guang, bantu saya ke pintu toilet. Kalian siapkan diri secara mental. Nanti jika saya menghilang di toilet, jangan takut. Atau lebih tepatnya, di dalam toilet. Melihat dirimu yang lain, diriku yang lain. Baik, tidak takut. Ngomong-ngomong besok anak itu, kalian kembalikan saja. Kita masih bisa punya anak, percayalah. Baik. Tidak ada orang. Tidak ada orang juga normal, di luar seharusnya terkunci dari dalam. Shi Guang, jangan antar saya masuk sendiri. Baik, Nanti saya menghilang, jangan takut, saya akan kembali. jangan khawatir. Kakak ipar kakak saya bukan. Menderita efek samping dari kecelakaan mobil kan? Kecelakaan mobil juga tidak mengenai kepala. Itu aneh sekali. Mungkinkah? Apa mungkinkah? Apakah kakak perempuan saya masih menyimpan dendam terhadap wanita itu, sementara tidak bisa berpikir jernih dan ingin bunuh diri? Kian. Apa yang kamu lakukan di dalam? Kakak jangan putus asa. Kakak perempuan saya bilang dia akan menghilang tadi. Kakak ipar, bagaimana pendapatmu? Saya juga tidak tahu, tapi dia bilang kepada saya akan kembali. Menurutmu apakah kakak perempuanmu mungkin alien? Saya juga berpikir begitu. Kakak ipar, lihat toilet ini. Apakah ini terlihat seperti lubang cacing? Mungkinkah kakak perempuan dari dalam lubang ini? Hantu. Kaki saya ternyata kembali. Mengapa kalian belum pergi ke rumah sakit? Saya kehilangan kunci mobil. Tapi, saya baru saja menelpon Feng Xiao. Sebentar lagi akan datang. Baiklah. Oh iya, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Saya ingat Shi Guang, sepertinya akan segera bangun. Apa maksudnya? Kamu bilang dia akan bangun sendiri? Ya, saya baru saja melakukan perjalanan waktu lagi. Bagaimana kamu bisa kembali lagi? Sudahlah, jangan dibicarakan dulu. Saya harus segera pergi. Tidak boleh membiarkan dia melihat dua. Meng Qian, kalau tidak dia akan ketakutan setengah mati. Cara kamu tidak benar. Kalau begitu kamu yang datang. Kamu tidak keberatan dengan aku kan? Omong kosong, kamu adalah aku adalah kamu. Ada apa yang harus dipermasalahkan? Oh. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa ada Shi Guang? Dengarkan aku. Sebenarnya aku dari masa depan. Dokter Fang. Pasien yang kamu bicarakan, dia kan? Ya, dia pacarku. Namanya Shi Guang. Bukan kamu beritahu aku dulu. Siapa Cian? Kamu masih tidak tahu identitas mereka kan? Ini adalah milik Meng Qian, saudari kembar. Namanya Meng Xianxiang. Ya. Meng Xian, aku saudarinya. Awalnya ingin bersama aku. Kamu ya? Kamu ingin kabur bersamaku. Itu saudariku. Bercanda denganmu. Cian, ayo pergi ke Taman Xinghai. Bagaimana dengan kepalamu? Tidak apa-apa. Masalah kecil. Dokter Fang, bagaimana kalau ikut bersama? Aku jadi lampu latar tidak baik kan? Adik ipar kamu ikut juga? Adik ipar. Kamu ngapain?
Mengapa kamu memanggilnya adik ipar? Xian, aku rasa saudarimu ini, dia punya pikiran tidak senonoh terhadapku. Aku harus putus, pikirannya barulah, Dr. Fang orangnya cukup baik. Nanti, menjodohkan mereka berdua. Putuskan dengan saudarimu, pikiran tentangku. Aku sendiri yang akan lakukan. Kasih makan kamu, lebih enak kalau diberi makan. Aku sengaja menyuruh mereka berdua pergi. Jangan rusak rencanaku. Aku benar-benar marah padamu. Apakah kamu suka pada kakak ipar? Kalau tidak mengapa biarkan dia kawin lari. Tidak, aku hanya iseng dan bosan. Oh, baiklah. Yuil, kamu mau pergi kemana? Tunggu aku. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Aduh. Dr. Fang dan mereka perkembangannya terlalu cepat ya. Jangan bergerak. Kian jangan ganggu mereka. Biarkan mereka berdua. Ayo pergi. Terima kasih Dr. Feng. Tidak apa-apa, hanya sekedar membantu. Kian, mengapa kamu mau menghentikan mereka berdua? Shiguang, aku bilang padamu. Sebenarnya aku dari masa depan. Aku ada urusan. Ingin bicara berdua denganmu. Kebetulan aku juga ada urusan untuk dibicarakan denganmu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu dengan Feng Xiao? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu dengar dulu kataku. Kamu datang ke sini mau apa sebenarnya? Dengan pacarmu yang sudah meninggal. Mengenang masa lalu. Aku juga tidak tahu bagaimana. Hal-hal yang kamu percayakan. Aku akan menanganinya dengan baik. Kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, kamu jaga diri. Aku pergi. Mau ngapain? Terakhir kali setelah aku mati, langsung kembali. Bunuh diri adalah cara tercepat untuk kembali. Kamu gila ya? Kamu mau mati? Tapi tidak bisa mati di sini. Kamu benar. Tenggelam terlalu menyakitkan. Bagaimana jika aku ganti? Qian Yu. Shiguang, tim penyelamat mencari selama 2 hari. Tidak menemukan siapa-siapa. Qian Yu, dia mungkin sudah. Meng Xian. Sebelum kakakmu jatuh ke danau, apa yang kamu katakan padanya? Aku tidak percaya ini adalah kecelakaan. Shiguang, sudah berapa kali aku bilang padamu, dia tidak sengaja jatuh ke danau. Kalian pasti di antara berantem kan? Setelah bertengkar. Ya, kami memang bertengkar lagi. Tapi bukan itu. Aku tidak ingin melihatmu lagi pergi. Qian, kamu bangun. Feng Xiao, bagaimana aku bisa di sini? Aku 2 hari yang lalu baru kembali dari Amerika. Hari ini khusus datang menjengukmu. Aku tadi melihat tidur di sofa. Aku tidak membangunkanmu. Tampaknya aku kembali lagi. Feng Xiao, sekarang tahun 2023. Iya, ada apa? Bagaimana aku bisa di rumah ayahku? Shiguang, di mana dia? Kamu belum tahu. Shiguang setelah kakakmu meninggal, dia di rumah, selalu terlihat linglung. Tidak keluar rumah. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Apakah Shiguang melakukan perjalanan waktu? Tidak, aku akan mati di depanmu. Jangan ganggu aku. Aku beritahu kamu. Kalau mau mati cepat mati saja, lebih baik keluar dan tertabrak mobil sampai mati. Ikut mati bersama kakakmu. Baik, aku akan keluar sekarang dan tertabrak mobil sampai mati. Pergi. Shiguang, sungguh buta. Kian, benarkah ini kamu? Apakah aku benar-benar melakukan perjalanan waktu ke tahun 2023? Ya. Sebelumnya, yang kamu pikir setelah 23 tahun sebenarnya adalah aku. Yang tadi adalah dari tahun 2018. Artinya, tidak ada kembaran. Bunuh diriku yang terakhir sebenarnya. Melakukan perjalanan waktu 23 tahun aku tidak mati. Bunuh diri untuk melakukan perjalanan waktu. Tapi aku punya pertanyaan. Jika yang mati, apa yang akan terjadi pada diriku di masa lalu? Misalnya Meng Qian dari tahun 2018. Apa yang terjadi jika dia bunuh diri? Diriku di masa lalu mati, maka yang masa depan seharusnya juga hilang kan? Selesai. Tadi Meng Qian dari tahun 2018 bilang dia akan bunuh diri. Dia tidak akan benar-benar bunuh Tidak diri mungkin. kan? Cepat pergi. Bikin aku marah sekali, bilang aku untuk mati. Siapa suruh aku mati? Sungguh gila. Kian, jangan gegabah. Semoga dilindungi. Kamu akhirnya kembali. Aku marah sekali, bahkan menyuruhku mati. Mengapa aku harus mati? Qian. Hei, jangan bertindak gegabah. Kamu akhirnya kembali.
Cien, Cien. Shi Guang, cepat kembali ke tahun 2023. Selamatkan aku dengan perjalanan waktu. Shi Guang, kamu si kecil. Yang membuat Nana kami menjadi gila. Minggir, aku sibuk. Hei. Shi Guang, aku beritahu kamu. Tidak peduli bagaimana Nana sekarang kami seperti apa, kamu harus menikahinya. Gila. Shi Guang, dengarkan aku. Jika kamu tidak menikah, Nana kami, keluarga Shi kamu, investasi 10 miliar. Aku akan segera menarik kembali. Terserah kamu. Kakak. Pergi sana. Ah, Shi Guang, bocah brengsek, kamu berani mendorong putriku. Hei, Nana. Kamu tunggu saja. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Shi Guang tahun 2018. Bukankah itu membuatnya menjadi pembunuh? Lalu aku kembali dengan perjalanan waktu. Hei, ini aku. Aku adalah Shi Guang dari tahun 2023. Kamu gila ya? Apa maksudmu? Jangan ikut campur. Sekarang kamu hanya bisa percaya padaku. Kalau tidak, Cien, cepat katakan. Saya dari tahun ke 2023 melintasi waktu ke sini. Atau membunuh Liuna dengan tangan. Bersembunyi sampai tahun ke 2023. Pada saat itu akan muncul sebuah meteorit. Itu dia. Sekarang apakah bulan Mei tahun 2023? Ya. Lalu apakah baru-baru ini ada meteorit akan terbang ke bumi? Meteorit. Berita mengatakan malam ini pukul 12 juga akan dikatakan tiba. Pada saat itu bisa melintasi waktu. Di mana? Apa yang kalian bercanda? Kami dari rumah sakit jiwa Shanghai. Saya bukan orang gila. Pergi ke rumah sakit jiwa. Kamu tidak punya penyakit jiwa. Kamu seharusnya sudah dipenjara sejak lama. Setiap hari hanya tahu lari-lari tanpa tujuan. Waktu tahun ke 2018 mendiagnosis dan mengobati penyakit jiwa, melintasi waktu ke masa depan dan mengubah semua ini. Mulai bicara omong kosong lagi. Cepat, beri dia suntikan. Segera pukul 12. Sial. Zuping, benar-benar kamu. Zhao Dezu dari tempat tidur nomor 3. Waktunya disuntik. Zhao Dezu. Saya Shi Guang Qian. Ah, benar. Terserah siapa. Cepat berbaring. Waktunya disuntik. Aku datang dari tahun 2023. Kau tahu aku sudah menunggumu selama 5 tahun. Kau tahu bagaimana aku menghabiskan 5 tahun ini. Apa yang kau lakukan jika kau terus begini? Kasar padamu. Cien, aku sangat merindukanmu. Ah. Tidak kusangka kau masih gila dan juga seorang mesum. Cien, aku benar-benar Shi Guang. Pada tahun 2018 ditabrak mobil dan mati. Aku datang dengan menembus waktu. Kakak, sekarang tahun 2016. Tahun 16. Apakah aku menembus terlalu jauh? Cepat berdiri. Waktunya disuntik. Ah. Baju. Ah. Zhao Dezu, bagaimana kau bisa di sini? Apakah kita kenal? Kau ternyata mengikutiku. Aku beritahu kau. Lebih baik kau bersikap baik. Nona, apakah ada kesalahpahaman? Ah. Apa yang terjadi? Kau wanita ini, kau gila? Kau memang masih tinggal di sini. Lepaskan aku. Tahan. Lepaskan aku akan membunuhmu. Tahan. Hei. Halo Xiaorun. Cepat kirim orang. Tidak ada? Zhao Dezu masih di rumah sakit. Saya sedang bersiap untuk menyuntiknya sekarang. Kamu pasti salah. Baiklah, saya tidak akan bicara denganmu lagi. Saya sedang bersiap untuk menyuntik. Halo? Saya beritahu kamu, sekarang cepat kembali. Apa maksudmu? Saya tinggal di lantai atas sini. Saya tidak akan pulang dulu.
Saya ingin menemanimu sebentar. Hei. Hei. Cien, hei tunggu sebentar, Kamu masih belum mengenal saya sekarang. Kita sebelumnya. Saya rumahmu bocor. Kemudian saya datang untuk membantumu memperbaikinya. Bocor, rumahmu lah yang bocor. Aduh, toiletmu sebelumnya bocor. Bocor sampai ke rumah kemudian, kita bocor ke lantai. Hei, iya, hei. Persis seperti sekarang ini. Dasar mulut jelek. Enyahlah. Hei Cien. Kamu bisa atau tidak? Zhao Dezu. Tenang saja, serahkan pada saya. Kencangkan lagi. Akhirnya diperbaiki. HMP. Oh, jangan lihatlah. Oh, ternyata kamu. Kamu tinggal di lantai atasku. Siapa kamu? Saya bernama Shi Guang. Rumahmu bocor tidak tahu ya? Buka pintu. Yang di bawah kan? Tunggu saja, akan menangkapmu dan membawamu ke rumah sakit jiwa. Kamu bicara dengan saya? Seperti kamu si cabul. Balik. Gila. Wanita ini benar-benar gila. Saya harus cepat pindah. Percayalah padaku. Saya benar-benar tidak gila. Keluarlah. Hei, pergilah. Keluar. Keluar. Baik, saya keluar. Selalu merasa ada yang tidak beres. Apakah saya salah pada suatu saat? Sudahlah, pulang tidur dulu. Hai Xiaorun. Seorang pasien lari dari rumah sakit bernama Shi Guang. Tinggal di gedungku. Kalian cepat kirim orang. Tangkap dia. Tidak salah tangkap orang kan? Tidak salah. Xiao Meng bilang di telepon tadi. Nama dan alamat cocok. Aduh. Hei, tenanglah. Cepat ikut kami untuk berobat. Lalu antar kamu kembali. Saya ingin pulang. Ayo pergi. Kamu akan segera pulang, ayo pergi. Mengapa Shi Guang tidak mengunci pintu? Iya, pada saat ini, masih ada Shi Guang. Shi Guang. Anak laki-laki, sendirian di sini. Apa yang kamu gumam? Ibu, kenapa kamu datang? Ah, bukankah ini kamu yang menyuruhku datang? Bicara tentang pindah rumah. Pindah rumah. Bagus sekali. Kenapa pindah rumah? Halo, siapa ini? Halo, ini adalah rumah sakit jiwa Xinghai. Apakah kamu keluarga Shi Guang? Anak laki-lakimu baru saja keluar dari rumah sakit. Tidak sengaja jatuh dari tangga. Seluruh tubuh patah tulang. Cepat datang lihat. Rumah sakit jiwa. Anak laki-lakiku. Anak laki-lakimu yang gila. Seluruh keluargamu gila. Ibu, rumah sakit jiwa itu. Bukankah direktur itu teman sekelas lamamu? Atur magangku. Baiklah, aku akan telepon dia sebentar lagi. Atur saja. Baik. Magang baru kemari. Kemari aku perkenalkan kamu. Ini adalah pasien baru. Tidak ada keluarga yang mengaku. Tidak tahu namanya. Kode nama 567. Seluruh tubuh patah tulang. Hari ini tugasnya adalah memberi makan. Baik. Dia suka tidur dengan kepala tertutup. Matanya terluka. Sementara tidak bisa menutup mata. Hanya bisa tidur tertutup selimut. Oh, orang ini adalah seorang mesum. Kemarin memeluk Kian dan menciumnya berulang kali. Jijik banget. Waduh, itu tidak boleh. Kalau begitu, aku harus menghadapinya. Oke, kalau begitu aku pergi dulu ya. Baik. Hei. Wu Liuqi, sudah waktunya makan. Bukan wanita lemah, tidak kecil. Bu Shi Guang. Orang ini bagaimana rupanya? Sama persis seperti aku. Ini juga cukup menyedihkan. Bicara saja tidak lancar. Pantaskan saja. Terlalu hambar ya? Tambahkan bumbu. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Memberi makan. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk magang. Magang? Apa keadaannya? Aku kemarin menyuruh Xiaorun menangkapmu dan membawamu masuk. Kamu magang di sini hari ini.
Apa sih yang kamu lakukan? Siapa dia? Seorang pasien baru. Dan juga seorang mesum. Menyentuhmu dengan tidak pantas. Kamu lupa. Yang menyentuhku dengan tidak pantas adalah kamu. Jangan menangis, jangan menangis. Kakak nanti belikan permen untukmu. Begitu baik padanya. Sikapmu padaku sangat buruk. Hei. Kenapa kamu mengambil ponsel orang lain? Kelihatan sangat familiar. Casing ponsel sepertinya yang dulu aku pakai. Tidak benar, ini adalah yang dulu aku pakai. Ponsel. Kamu sembarangan menjawab telepon orang lain. Cepat tutup telepon. Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon ibuku? Ah. Hai nak. Bisa dengar tidak? Sinyal di rumah sakit buruk ya. Halo? Ibu. Bukan bagaimana kamu punya kami nomor telepon pasien dan dia bahkan memberi catatan padamu. Apa yang terjadi? Otakmu rusak ya? Ini adalah teleponmu. Telepon pasien apa? Teleponku. Kamu bilang, kamu sepanjang hari ceroboh. Sepanjang hari handphone sembarangan bahkan dibuang. Handphone sendiri tidak bisa dibedakan. Baiklah, baiklah, aku tahu. Oh iya. Bagaimana hari pertama magang? Ada pasien yang mengganggumu tidak? Aku tidak mengganggu pasien. Lumayan baik. Sudah dulu ya, aku sibuk dulu. Tutup telepon ya. Bagus kamu. Kamu tidak hanya seorang mesum. Kamu bahkan memanfaatkan saat aku memberimu makan. Baik. Barang orang lain. Kita tidak mengambil ya. Nanti kakak memberimu. Membeli yang baru. Shiguang. Kamu bawa dia keluar sebentar. Aku ganti seragam dulu. Baik. Diam di situ dan jangan bergerak. Aku mau ke toilet sebentar. Apa yang kamu lakukan di luar? Cepat keluar. Kian. Shiguang. Dasar cabul. Bukan aku, bukan. Pergi. Kenapa kamu begitu cabul, nak? Mengintip Kian kami. Ganti baju. Jangan melotot. Percaya atau tidak, aku akan menusuk matamu sampai buta agar kamu tidak bisa melihat Kian lagi. Aku tusuk kamu sampai mati. Dasar cabul. Cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Kian diintip olehnya, bukan aku. Apa omong kosongmu? Tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana dia bisa membuka pintu? Mungkin dia berpura-pura. Wulyuki. Aku akan membawamu ke taman untuk bersantai. Abaikan dia. Mari kita pergi ke sana. Berhenti. Aduh, ayo pergi, cepat pergi. Shiguang. Apakah dia bodoh? Kamu nekat sekali tadi, kenapa kamu menangkis pisau untukku? Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak termasuk dunia ini. Kian. Aku mau bilang sesuatu padamu. Kamu harus percaya padaku. Baik, katakan. Sebenarnya aku melakukan perjalanan waktu. Aku berasal dari tahun ke 2023. Di masa depan. Kita adalah sepasang kekasih. Hanya saja kamu meninggal karena kecelakaan. Jadi aku datang ke sini sengaja menyelamatkanmu. Melintasi waktu. Aku tahu kamu tidak percaya. Tapi, asalkan aku menemukan di ruang waktu ini Shiguang lain, kamu pasti bisa percaya kata-kataku. Shiguang lain. Maksudmu? Ruang waktu ini masih ada Shiguang lain. Bukankah orang ini, tepatnya aku di masa depan, tidak heran dengan mirip denganku, bahkan suaranya sama. Shiguang. Dokter. Aku lihat. Selesai. Golongan darah.
darah panda legendaris. Sekarang jika tidak segera memberinya darah, mungkin dia sulit bertahan. Maksudmu golongan darahmu adalah panda? Kian, kamu masih ingat? Kalian waktu itu untuk menyelamatkanku. Bersama-sama memberiku napas buatan. Aku masih bodohnya mengira. Kalian bukan kembar. Kamu maafkan aku ya. Aku mau. Kian. Aku kembali ke tahun 2023. Kamu ngigau karena tidur? Kamu sudah tidur 5 hari. Apa 2023? Wu Liuqi yang memberikan transfusi darah menyelamatkanmu. Wu Liuqi. Kamu golongan darah panda, di sini. Hanya dia dan darahmu yang cocok. Orang itu anehnya baik. Shiguang, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Hanya beberapa tahun ini, sering ada seseorang yang mirip sekali denganku. Datang mencariku. Katanya dari masa depan. Meng Kian. Aku waktu itu tidak percaya. Tapi suatu kali, dia tiba-tiba menghilang di depanku, dan membuatku ketakutan setengah mati. Aku pulang dan memberitahu ayahku. Ayahku bahkan bilang aku skizofrenia. Ternyata, Kian, sudah kembali dari perjalanan waktu. Beberapa kali sudah. Bukan cuma banyak kali loh. Hanya tahun lalu saja lebih dari 100 kali. Tapi setiap kali dia datang, beberapa menit lalu pergi. Tapi setengah tahun ini, dia tidak muncul lagi. Itu karena dia mengalami kecelakaan. Setiap kali dia datang, hanya bicara banyak sekali. Aku merasa dia mengganggu, tidak mendengar satu kata pun. Jadi Kian, kamu mau bersamaku? Aku selalu mendengarmu bicara dalam tidur. Kamu selalu bercerita tentang hal yang terjadi antara kalian sebelumnya. Aku bahkan menangis mendengarnya. Bagaimana bisa tidak percaya? Kian, kalau begitu kita beberapa hari lagi. Ayo menikah? Ya. Sangat baik. Wu Liuqi, terima kasih telah menyelamatkanku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lihat, dia masih membawa bunga untuk menemuimu. Iya, orangnya cukup baik. Maaf ya bro. Aku minta maaf padamu. Wu Liuqi, aku dengar dokter bilang kamu bisa dilepas. Nanti biarkan Shiguang melepasnya untukmu. Oh iya, kita nanti saat menikah bisa mengundang Wu Liuqi untuk menjadi pengantin pria kita. Bisa saja. Kondisi mentalnya juga bagus. Tidak ada masalah. Aku juga heran, siapa yang membawanya masuk? Pasti ada kesalahan. Wu Liuqi ya? Kamu bisa bicara sekarang. Kenapa kamu tidak bicara? Aduh, dia mungkin pemalu. Tidak apa-apa bro, aku akan melepas perbanmu. Biarkan aku lihat orang yang menyelamatkan nyawa ini. Pelan-pelan, mengapa seperti ini? Kamu sengaja kembali dari perjalanan waktu. Apakah hanya untuk berebut wanita dengan aku? Tunggu. Shiguang. Lihat matanya dan hidungnya. Agak mirip denganmu ya? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Aku lihat. Memang agak mirip ya, bro. Kamu tidak akan adalah yang mana? Kerabat. Anak haram kan? Hahaha. Omong kosong. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Masa tidak mirip? Lanjutkan membongkar. Lihat hidungnya. Tidak pasti. Lebih ganteng daripada kamu. Bagaimana mungkin? Di dunia ini masih ada orang yang lebih ganteng daripada aku. Saudara-saudara. Apa keadaannya? Dia sepertinya marah. Mungkin hidungnya pecah karena jatuh. Takut dilihat. Bukan. Teman masih begini. Peduli penampilan ya? Haha. Saudara. Ternyata kamu di sini. Akhirnya menemukanmu. Ternyata kamu. Tenang saja, aku tidak ingin mati. Lalu mengapa kamu tadi di dalam kamar Kian tidak mengungkapkan identitas kalian? Sangat mesra. Bukankah sangat canggung? Aduh, kali ini benar-benar selesai. Aku kira di ruang waktu hanya ada satu aku. Tidak apa-apa. Nanti aku cari orang untukmu atur identitas. Perbaiki lagi, lanjutkan bersamanya. Kamu gila. Kian di ruang waktu kamu ini adalah milikmu. Kamu tidak perlu peduli padaku. Aku punya cara untuk kembali ke masa depan. Ternyata, kamu masih punya cara untuk kembali ke masa depan. Ini, buku catatan ini kamu pegang. Di dalamnya tercatat beberapa hal tentang aku dan Kian. Lalu, bisa juga meningkatkan perasaan antara kalian. Di atasnya juga tercatat cara untuk kamu kembali dan melintasi waktu. Shiguang sudah mencari kamu lama sekali. Ada masalah besar. Kian diculik oleh orang gila itu menculiknya. Sekarang tidak ada yang tahu. Lari kemana? Wanita brengsek. Semua wanita brengsek harus mati. Kakak, mari kita jangan terburu nafsu ya. Bicaralah dengan baik jika ada sesuatu.
Jangan main-main. Ayo main, ayo main. Tiup lilin sangat menyenangkan. Baik. Oh lilin ya. Meniup lilin itu seru. Ayo. Tiup padamkan. Wah, dan ada ini. Tentu saja. Ini ya. Tapi ini markas rahasiaku. Di dalam ya, ada segalanya. Kamu harus jaga rahasia untukku ya. Baik, aku jaga rahasia. Jangan banyak bicara, cepat tiup. Tiup padamkan. Tiup padamkan. Kian, apakah kamu di dalam? Shiguang, aku di dalam. Cien. Tenang saja. Lagi datang untuk membunuh seseorang. Temani aku main. Bagus sekali. Kamu letakkan barang ini. Mari kita ganti permainan. Main petak umpet boleh? Ganti permainan. Oke. Tapi petak umpet terlalu kekanak-kanakan. Aku masih suka permainan membunuh orang. Hei. Sekarang, kamu tidak bisa lari kan? Tunggu, aku ada yang mau bilang. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Kamu tidak apa-apa. Sejak kamu ditikam terakhir kali, rumah sakit lalu menyimpan semua pisau. Diganti dengan yang plastik. Tidak seru. Masih obor lebih seru? Hentikan. Hei. Kenapa lagi datang satu? Dan tampak persis sama. Kamu, apakah kamu Shiguang yang lain? Yang tahun 2016 itu? Akulah Shiguang tahun 2016. Benar. Dialah Shiguang tahun 2016. Ocehanmu berisik sekali. Aku tidak peduli siapa kalian. Mari kita main permainan. Tunjuk prajurit, tunjuk jenderal. Tunjuk siapa? Siapa yang mati? Tunjuk prajurit, tunjuk jenderal. Naik kuda berperang. Tunjuk prajurit, tunjuk jenderal. Naik kuda berperang. Hei. Kamu tidak beruntung. Kamu yang terpilih. Kamu harus mati. Tidak boleh. Kalau harus mati saya yang mati. Biarkan saya mati. Tidak. Dia menunjuk saya. Kalian lupa. Setelah saya mati, saya masih bisa hidup kembali. Ribut sekali. Bermain game harus mematuhi aturan permainan. Hei, apakah kamu memasukkan dirimu sendiri? Juga dihitung. Hei. Oh iya. Saya hanya salah menunjuk. Saya akan menunjuk lagi. Menghitung prajurit. Berkuda perang. Menghitung prajurit. Berkuda perang. Hei. Kamu lagi. Sekarang tidak ada alasan lagi kan? Kamu harus mati. Berebut apa? Kalian ingin mati-mati saja? Ribut apa? Di sini banyak sekali drum bensin, masih takut tidak mati. Hei. Saya? Bagaimana saya bisa di tempat tidur rumah sakit? Bukankah saya magang di rumah sakit? Hai Shaorun, bagaimana saya bisa di sini? Apa yang terjadi? Hei suster, saya sakit apa? Tampaknya dokter. Benar katanya, otak kalian berdua mengalami dampak besar. Hilang ingatan sepenuhnya. Kalian saling. Benarkah kalian semua lupa satu sama lain? Apakah kita saling kenal? Kalian berdua beberapa waktu lalu sudah berencana menikah. Kian, Shiguang, kalian benar-benar lupa semuanya. Pernikahan tidak mungkin. Saya sama sekali tidak ada kesan. Hilang ingatan itu bisa dibilang beruntung. Orang sakit jiwa yang menculik kalian sampai sekarang masih berbaring di rumah sakit. Ada satu lagi yang lebih parah, hampir bahkan mayat. Tidak bisa ditemukan. Ledakan. Kalian berdua lebih baik pikirkan tentang pernikahan. Siapa yang mau menikah dengannya? Siapa yang mau menikah silakan? Tidak masuk akal. Hei. Menikah, bagaimana bisa begitu sembarangan, dengan sifatnya seperti ini? Tampaknya kalian berdua tidak berjodoh. Ini ditemukan pada dirimu. Untukmu. Astaga, rumah sakit ini sangat besar. Bahkan selembar kertas pun tidak ada. Saya adalah Shiguang. Saya kembali lagi. Cepat buka pintunya.
Saudara jangan bercanda. Sayalah Shi Guang yang sebenarnya. Terima kasih untuk tisu toiletmu. Hei, apakah kamu masih punya? Qian adalah istri masa depanmu. Cepat kejar dia. Kalau tidak, dia akan menjadi istri Fang Xiao. Saudara, apakah itu wanita kamu yang mengirimku? Kamu bilang aku tidak tertarik padanya. Bagus, ternyata memang kamu. Bagus, memang kamu. Kamu gila ya? Kenapa kamu berikan benda ini padaku? Qian jangan pergi ke taman sore hari. Kalau tidak kamu akan digigit ular. Apa hubungannya denganku? Coba lihat halaman selanjutnya. Orang di tempat tidur sebelah adalah pacarmu di masa depan. Kamu harus memperlakukannya dengan Aku baik. sudah muak. Bahkan mengejar sampai ke toilet wanita. Kamu yang mengejar aku, oke? Apa aku mengejar kamu? Jangan sombong. Aku beritahu kamu, kedepannya jangan ganggu aku. Kamu berpikir terlalu banyak. Aku tidak tertarik padamu. Itu ular berbisa itu. Apa artinya? Kamu ingin berbuat jahil atau ingin menyakitiku? Aku mana tahu. Aku beritahu kamu, kedepannya jangan cari gara-gara denganku. Nanti kamu akan menyesal. Gila ya? Dari mana datangnya ular berbisa? Agak nyata. Dan bisa bergerak. Akan kuberi pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Membantu merapikan selimutmu. Tidak perlu. Aku tidak tertarik padamu. Jangan buang-buang tenagamu padaku. Apa yang wanita ini ingin lakukan? Sangat mesum. Bahkan memasukkan tangan. Memasukkan ke dalam celanaku. Aku masih perjaka loh. Hei wanita gila. Jangan sembarangan ya. Sekarang tahu kan betapa hebatnya aku. Siapa suruh kamu ganggu aku dulu? Kak, aku salah. Lepaskan aku. Pantas. Wanita gila cepat berhenti. Aku takut nanti tidak tahan lagi. Takut apa? Nanti kalau listrik habis tidak apa-apa. Apa yang listriknya habis? Aku sekarang hampir mati rasa karena Barang listrik. ini juga bisa mengeluarkan listrik. Di mana belinya? Lumayan seru. Wanita gila cepat berhenti. Cepat angkat tanganmu. Aku sekarang mati rasa. Sudah tidak bisa bergerak. Apa sih ini? Tanganku. Kamu gila ya? Aku kira kamu memasukkan tangan. Masuk ke dalam selimutku. Pergi. Apa yang kamu pikirkan? Lalu apa yang ada di dalam selimutku? Kamu yang bilang. Aku. Kamu menaruh ular. Apa yang kamu lakukan di selimutku? Kamu gila ya? Beli ular mainan sendiri. Jangan pura-pura. Aku tidak pernah beli ular mainan. Ini sepertinya asli. Asli? Hei. Aduh. Kamu baik-baik saja? Aduh. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Bangun. Kamu sudah bangun? Hei, tidak. Aku tidak mati kok. Ular itu sebenarnya hanya sedikit beracun. Baru saja di taman. Aku menginjaknya. Racun ular hampir saja. Baiklah, aku sangat ketakutan. Kamu bodoh tidak? Kenapa kamu menyelamatkanku tadi? Aku juga tidak tahu. Shi Guang lama tidak berjumpa. Liuna? Aku dengar dari Bibi, kamu dirawat di sini. Begitu aku turun dari pesawat, aku langsung buru-buru datang menemuimu. Apa yang terjadi dengan rumah sakit ini? Aku akan carikan kamu kamar tunggal, dan masih bersama orang gila. Tinggal bersama. Hei, siapa yang kamu sebut gila?
Ini rumah sakit jiwa. Kamu bukan orang gila. Lalu kamu apa? Aku. Shiguang, aku bawakan kamu sedikit buah. Sini, aku akan suapi kamu pisang. Kesehatanmu tidak baik. Aku sendiri yang akan melakukannya. Jijik, hei kesehatanmu tidak kuat. Aku yang akan menyuapimu. Aduh maaf. Hei kalian berdua jangan berkelahi. Wanita gila lepaskan. Aku lepaskan jika kamu lepaskan. Shiguang aku dengar dari Bibi. Kamu dan wanita gila ini. Putus. Kali ini aku kembali. Adalah untuk bertunangan denganmu. Tunangan. Tunangan apa? Shiguang. Keluarga Shi kamu. Tapi berhutang pada keluarga Liu kami 200 juta. Kalau kamu berani membatalkan pertunangan. Buat keluarga Shi kamu bangkrut. Kalau kamu menikahi wanita ini, akan sial 7 turunan. Aku tidak akan menikahinya. Kalau kamu tidak menikahinya, keluargamu akan bangkrut. Bangkrut ya bangkrut saja. Meskipun bangkrut, aku tidak akan Kamu sangat menikahinya. berani. Sayang sekali. Tidak ada di dunia rezeki nomplok 200 juta jatuh untuk membantumu. Wah, masih mungkin. Itu wanita itu. Jangan buka pintu. Oh. Shiguang cepat datang lihat. Ini nomor lotre hari ini. Nomor pemenang lotre hari ini. Tidak mungkin. Aku baru saja bilang, langit tidak akan menjatuhkan rezeki nomplok 200 juta. Nah ini dia. Kamu percaya ini? Kamu lupa di mana ini? Rumah sakit jiwa. Iya. Mungkin ada pasien jiwa. Mendengarkan percakapan kita diam-diam melakukan lelucon. Kamu bilang begitu malah mengingatkanku. Terakhir kali kita ke toilet. Bukankah itu? Pasien jiwa yang berbuat onar. Ular itu. Aku kira begitu. Siapa? Apa kamu sakit? Biarkan aku menangkapnya. Potong menjadi 8 bagian. Cian-cian buka pintu. Ini tes sore hari ini. Terima kasih hei. Ini undian lotre hari ini. Jangan percaya. Ditulis secara acak oleh seseorang dengan gangguan mental. Ini sangat mistis. Mungkin malam ini akan diundi. Sebentar lagi aku akan beli satu. Baiklah. Hei Shiguang. Lotre sudah diundi. Sudah diundi 6 angka. Aku merasa agak familiar. Tidak mungkin sebegitu anehnya. Ya ampun. Aku dapat 6 angka. Tidak mungkin ini terlalu aneh. 060.606. 200 juta, 200 juta. Aku menang 200 juta. Aduh benar-benar menang. Kian-kian. Kamu bilang di dunia ini apakah benar-benar ada dewa? Yang waktu itu, jika dia bukan dewa, mengapa dia menasihati kita untuk beli 50 kali lipat? Sebenarnya belum tentu. Dengar-dengar rumah sakit jiwa adalah tempat yang penuh dengan bakat terpendam. Tidak pasti. Kamu bilang dewa itu, apakah akan datang lagi menemui kita? Waktu itu, kita melanggar perintahnya. Dia mungkin marah dan tidak peduli pada kita lagi. Itu belum tentu. Mungkin. Dewa akan datang lagi menemui kita, mengetuk pintu dan memberikan kertas kepada kita. Kalau begitu, aku buka pintu atau tidak? Aku rasa, dewa seharusnya tidak ingin kita tahu identitasnya. Lalu waktu itu menggunakan ular berbisa untuk mengganggu kita. Ujian? Itu pasti ujian. Oh. Aduh kan aku bilang. Kembali lagi mencari kami. Kian-kian ayo ke atap sebentar. Aku punya hadiah untukmu. Mau memberiku hadiah? Aneh, kenapa hanya untukmu, kenapa tidak untukku? Jadi aku pergi atau tidak? Pergi dong pasti pergi. Kalau dia mau memberimu cincin berlian besar ratusan karat. Dan bagaimana dengan rahasia menjadi kaya? Baiklah, aku akan pergi sebentar. Ayo pergi. Dewa, apakah itu kamu? Dewa, tebakanmu sangat akurat. Tebakan lotre semuanya benar. Kenapa kamu tidak bicara?
Kamu memanggilku kali ini. Apakah ada hadiah untukku? Aku tebak dulu ya. Apakah itu cincin berlian besar? Kok kamu tahu? Aku memberimu cincin berlian besar. Ditebak benar oleh Shiguang. Benar-benar cincin berlian besar. Tian, aku sudah menyukaimu sejak lama. Bisakah kamu menikah denganku? Tian, kamu. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Tian. Aku sangat kesal. Mana ada dewa? Bahkan membuat aku hampir celaka. Tidak mungkin. Kalau begitu hal lotre itu bagaimana ceritanya? Mungkin saja itu hanya dia tulis sembarangan. Hanya keberuntungan saja. Di dunia ini hal-hal kebetulan banyak sekali. Tidak mungkin lagi. Si orang gila itu lagi. Tidak mungkin. Aku bahkan sudah memukulnya sampai pingsan. Sudah dikembalikan ke ruang perawatan. Semua terkunci tidak bisa keluar. Itu Xiaoren. Xiaoren memenangkan 200 juta. Otaknya sudah tidak normal lagi. Dr. Liu sedang memberikan konseling psikologis padanya. Lalu siapa lagi yang bisa? Bagaimana kalau kita pergi lihat bersama? Tunggu sebentar, kamu buka pintu. Ada bahaya. Aku akan pakai botol untuk memukulnya sampai pingsan. Baik. Ayo. $321. Pukul. Ibu. Tante. 3, 2, 1. Pukul. Ibu. Tante. Siapa yang baru saja memukulku? Tante, maaf. Aku tidak sengaja. Kamu adalah Meng Qian. Shiguang, sebelumnya dia bilang ingin menikahimu. Aku tidak setuju dengan hal ini. Tante, tentang hal pernikahan ini, aku juga tidak terlalu setuju. Itu tepat sekali. Shiguang kami. Dia akan menikahi putri grup Liu. Ibu, aku tidak setuju. Apa salahnya Liuna? Dia punya tubuh yang bagus. Dia punya status. Dia punya uang. Punya segalanya. Hanya saja tidak sopan. Siapa yang suruh kamu bicara? Kenapa kamu menyela? Ibu, aku sudah memutuskan. Untuk bersama Qian. Aku ingin menikahi Qian. Bantu aku. Aku menyelamatkan nyawamu. Kamu bantu aku membatalkan pertunangan. Anggap saja membalas budiku. Qian, maukah kamu menikah denganku? Baiklah, dengan berat hati aku setuju. Kalian berdua sedang bermain rumah-rumahan. Anak. Apakah kamu benar-benar ingin keluarga Shi kita bangkrut? Ibu, beri aku 1 bulan. Aku bisa menghasilkan 500 Aku juta. pikir kamu juga gila. Baik, aku beri kamu waktu 1 bulan. Kamu istirahatlah dengan baik dan sembuh. Kamu gila 500 juta. Bual apa? Taktik penundaan. Qian, kamu bilang buku catatan yang lalu itu diberikan oleh dewa kan? Ya, kenapa? Apakah ini rahasia menjadi kaya? Astaga, puluhan nomor lotre ini. Ini pasti menang puluhan miliar. Astaga, dengan ini. Apalagi yang kamu janjikan pada ibumu, itu 500 juta, bahkan puluhan miliar. Juga tidak masalah. Nanti kita berdua akan bebas finansial. Malam ini harus minum alkohol, merayakan sedikit. Di mana ada alkohol di rumah sakit jiwa? Jangan khawatir, Direktur. Di dapur ada alkohol, aku akan ambil. Baik. Hari ini minum sedikit. Baik, minum ringan. 15-20, 15-15. 15-20-10. Ayo minum. Minum sedikit minum. Aku tidak minum, siapa yang akan minum denganmu? Lagi. 15-20. Minum. Lagi. Tidak bisa lagi. Aku tidak minum lagi. Aku sudah tidak bisa minum. Aku juga tidak bisa minum lagi. Kepala pusing sekali. Aku mau tidur. Bangun, ini ranjangku. Omong kosong ranjangku. Ini ranjangku.
Tidak apa-apa, ayo tidur bersama. Baiklah, ayo tidur. Jangan berisik, tidur lagi sebentar. Pagi-pagi sekali, bisa tidak biarkan orang tidur. Ini adalah gaya rumah sakit kalian. Kalau aku datang beberapa hari lagi, perut anak perempuan akan jadi hamil. Paman, kami juga tidak tahu bagaimana mereka bisa seperti ini. Kakak. Ini adalah kakak ipar kan? Apa-apaan ini omong kosong. Diam. Hei kamu, kalian tenang saja, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu ini tidak bertanggung jawab. Apakah kamu masih laki-laki atau tidak? Bagaimana aku tidak bertanggung jawab? Aku ini. Kalau begitu, aku menikahi Cian. Hei ayah, lihat. Cincin berlian sebesar ini, pasti kakak ipar, diberikan kepada kakak kan? Ini bukan mainan anak-anak. Nak jahat, aku beritahu kamu. Kalau kamu benar-benar ingin menikahi Kian, maka berikan padanya. Beli cincin berlian besar yang asli. Ayah jangan ngomong sembarangan, boleh tidak? Tidak boleh banyak orang yang melihatmu. Ini kalau tersebar sangat buruk untuk reputasimu. Hei kakak ipar. Aku dengar kamu adalah dari grup Era, pewaris. Tapi, grup Era, dengar-dengar baru-baru ini berhutang. Kalau kamu menikahi kakakku, tidak akan membebani kakakku kan? Tidak apa-apa. Krisis akan segera teratasi. Sudahlah. Begini. Aku pulang dulu. Mempersiapkan pernikahan untuk kalian berdua. Kalian berdua istirahat dan sembuh dengan baik dulu. Ayo pergi. Hei, kamu bodoh ya? Siapa yang mau menikahimu? Strategi menunda. Oh iya. Buku rahasia K itu mana? Kalau begitu, kita akan kaya. Mari kita lebih cepat, beli banyak sekali. Pergi. Aduh. Mungkin dicuri orang. Mencari seharian juga tidak ketemu. Tampaknya aku tidak punya nasib untuk kaya. Hei kalian berdua dengar tidak? Dengar apa? Logistik perusahaan kita, 2 dokter itu, pagi ini mereka ditangkap. Apa yang terjadi? Kalau bicara soal ini benar-benar aneh. Mereka berdua yang mendapatkannya. Juga tidak tahu dari mana mereka dapat. 1 buku nomor lotre, kemudian menurut nomor di atas untuk membeli. Hasilnya coba tebak apa yang terjadi. Ternyata mereka berdua yang mengambilnya. Kalian tahu apa sih? Ah, tidak tahu. Lalu bukankah mereka menang puluhan miliar ya? Apa sih? Menang puluhan miliar ya? 1 sen pun tidak menang. Bahkan menyalahgunakan 5 juta uang negara untuk membeli lotre sepak bola. Hasilnya 1 sen pun tidak menang. Apakah dewa tidak ampuh lagi? Mungkin saja, adalah tidak ditulis tanggal pengundian. Betul juga, di atas hanya ada nomor undian. Tidak ada tanggal pengundian. Tidak heran mereka membeli salah. Kalian berdua ngobrol apa? Tidak ngobrol apa-apa. Kami sedang ngobrol mau makan apa malam ini. Oh iya, pimpinan atasan memutuskan untuk menyelidiki mengatakan hal ini sangat mencurigakan. Pasti ada komplotan. Departemen teknik sedang memeriksa ini. Sumber buku catatan, saat ditemukan, bersama-sama ditangkap dan dikirim masuk. Dikirim kemana? Dikirim ke penjara. Kalian berdua, apakah tahu petunjuk apa? Saya tidak tahu. Kalau begitu, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Selesai. Di atas buku catatan ada namaku juga di situ. Kalau begitu, cepat kemas barang-barang. Kaburlah. Lari kemana? Pergi kemana saja yang bisa. Nanti kita hanya bisa tinggal di satu kamar. Karena dana terbatas, aku tidur di lantai. Kamu tidur di tempat tidur. Baiklah. Shiguang. Kamu bilang kenapa kita harus lari? Buku catatan itu sebenarnya bukan milik kita. Kalau begitu, kamu tidak bisa bilang ke orang. Diberikan oleh dewa kan? Iya juga. Tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Kebetulan anggap saja liburan. Menghindari pernikahan paksa dari ayahku dan ibumu. Aku mau mandi. Wanita pertama. Hai. Jangan mengintip. Tidak tertarik. Cien, tidak bisa keluar. Pintu tidak bisa dibuka. Tidak apa-apa. Aku akan minta Shiguang di luar untuk membuka pintu. Shiguang buka pintu. Shiguang. Selesai. Rencana perjalanan waktu gagal lagi. Kamu keluar atau tidak? Kalau tidak keluar, aku akan panggil polisi. Baik, aku keluar. Paling tunggu 1 tahun lagi. Kamu aneh sekali, berbicara hal-hal yang kacau.
Tahun 2025 bagus. Hanya bisa kembali ke tahun 2025 Sialan dulu. Shiguang, merusak rencana kita. Cepat keluar dan bergumam. Shiguang berhenti. Hei hei tunggu sebentar. Bukan Qian, kenapa kamu keluar lari? Aku keluar untuk memukulmu. Kamu tahu kamu di mana sekarang? Tahun 2025. Kamu gila ya? Apa tahun 2025? Sekarang tahun 2016. Kamu sudah lama tinggal di rumah sakit Otakmu jiwa. Sudah bermasalah ya? Kamu lihat sendiri. Apakah ini tahun 2025? Kian kamu melakukan perjalanan waktu. Ponselmu bermasalah ya? Kamu lihat sendiri ponselmu. Apakah kamu menyentuh ponselku? Nah lihat ke sana. Ah, sebelumnya masih tanah kosong. Sekarang semuanya gedung tinggi. Apa yang terjadi? Aku ingat di sini adalah tanah kosong. Apakah aku sedang bermimpi? Kamu berdiri dengan baik. Hei, kenapa kamu memukulku? Coba untuk melihat apakah ini mimpi. Kalau begitu, pukul dirimu sendiri. Kenapa memukulku? Tidak apa-apa. Memukulmu telapak tanganku juga akan sakit. Apa yang terjadi ini? Datanglah dulu ke sini. Mari kita duduk dan berbicara perlahan. Qianyang. Shen Qian. 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 Sudah mandi begitu lama, masih belum keluar. Hilang dari sini. Tuan, jangan lagi membuat keributan tanpa alasan. Kamera pengawas kami sudah memeriksa semuanya untuk Nyonya Meng sama sekali tidak keluar dari ruangan ini. Tidak mungkin tiba-tiba hilang. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang? Gila. Memang, gila. Bahkan jika dia ingin pergi, harus meninggalkan sesuatu untukku. Ternyata kita sebelumnya terjadi begitu banyak cerita. Sekarang percaya perjalanan waktu kan? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ruang waktu ini? Masih ada satu lagi Meng Qian. Ya, dan Meng Qian ini. Segera akan. Feng Xiao melamar. Melamar Feng Xiao. Siapa Feng Xiao? Seorang dokter. Aku dengar dari teman bahwa dia baru saja pulang ke negara Seluruh asal. Keluarganya sedang di rumah Meng Qian membicarakan Hal-hal pernikahan. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Pada saat ini aku dan Meng Qian tidak punya perasaan. Shiguang, apakah kamu mencintaiku? Cinta. Baik. Lalu aku membantumu. Sama sekali tidak boleh membiarkan kita sebelumnya. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Qian, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengendalikan ruang waktu ini. Kesadaran Meng Qian. Feng Xiao, aku tidak mencintaimu. Feng Xiao, aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Enyahlah. Qian keluargamu. Kelihatannya cukup baik. Gaya atau sesuatu masih lumayan. Bibi Anda terlalu memuji. Qian kami. Beberapa tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, perubahannya terlalu besar. Ini semuanya di bawah pengaruh Feng Xiao. Bahkan kepribadiannya menjadi lemah lembut dan beradab. Ayah, kamu memujiku atau mengejekku? Ayahmu itu sedang memuji Feng Xiao keluarga kita. Sebenarnya, kalau bukan karena Feng Xiao menyukai, aku sebelumnya tidak setuju. Kalian bersama. Lagi pula ijazahmu tidak tinggi. Feng Xiao keluarga kami, tapi dia dokter medis. Perbedaan kalian terlalu besar. Apalagi kamu sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara. Ibu jangan bicara lagi. Kenapa tidak mengatakan? Memang mereka mencari status yang lebih tinggi dari keluarga kita. Hal ini harus dijelaskan dengan jelas. Qian. Apakah kamu mau menikah denganku? Feng Xiao, aku tidak mencintaimu. Pergi kau. Qian kamu ini kenapa? Ayah kamu sudah pikun ya? Kepalamu terjepit pintu. Mengapa mengontrol pernikahanku sepanjang hari ikut campur urusan apa? Mertua ini bagaimana?
Ah, mertua ini. Cian Meng keluarga kami, sejak kecil suka berakting. Sedang memainkan sandiwara kecil untukmu. Oh, aku kira dia gila. Pergi. Pergi kau. Kalian menindas terlalu kejam. Tidak mau menikah dengan Feng Xiao keluarga kami. Katakan saja dari awal. Kenapa memainkan adegan sandiwara kerasukan ini? Hantu. Cian mungkin sakit. Maka itu bahkan lebih tidak bisa diterima. Pernikahan ini kita tidak jadi menikah. Mertua. Kian, ada apa denganmu Kian? Apa yang terjadi? Kian, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Lalu kamu lihat. Apa yang mereka lakukan sekarang ya? Aku anggap itu sebagai kekuatan superku. Aku untuk otakku. Dan berubah. Meng Qianping tahun 2025. Pemikiran. Apakah akan bagi mereka terlalu berlebihan? Kami berdua mengalami begitu banyak hal. Jika masih tidak bisa bersama, apakah adil bagi kami? Baik. Anak. Sudah lihat. Aku bilang ini Meng Qian. Ada apa yang mencurigakan? Untungnya saya merasa tidak beres dan mengikuti. Kalian siapa? Jangan pura-pura tidak tahu. Cepat pergi dari sini. Jangan paksa saya bertindak. Kamu adalah Shi Guang, kekasih pertama Meng Qian. Tuan Shi. Saya pikir kamu harus penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan sekarang. Saya sudah mengerti. Apa yang kamu pikirkan bodoh? Sudah berusaha begitu lama. Begitu saja menyerah. Saya tidak setuju. Kian, mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Maaf. Saya tidak bisa menyetujui lamaran. Kamu mau saja. Saya masih tidak setuju. Wanita tidak tahu malu. Apa katamu? Katakan lagi. Jangan bikin ribut ibu. Saya sendiri yang menanganinya. Kian. Saya tanya kamu sekali lagi yang terakhir. Apakah kamu mencintai saya atau Tuan tidak? Feng? Maaf. Yang saya cintai adalah Shi Guang. Saya tidak percaya. Bertahun-tahun ini, Shi Guang tidak pernah menghubungi kamu. Kalian berdua sama sekali tidak ada cinta. Kian. Apakah kamu memiliki sesuatu yang sulit diungkapkan? Qian Chao. Jangan berbuat onar. Kita tidak bisa mengubahnya. Diam, saya yang bicara. Tuan Feng, menipu Anda. Perasaan selama bertahun-tahun. Maaf sekali. Kamu adalah orang baik. Pasti selama bertahun-tahun saya seharusnya hidup dengan baik, tetapi beberapa hal, hanya takdir. Tidak bisa diubah. Maaf. Anak, jika kamu berani wanita seperti ini, aku akan mematahkan kakimu. Kamu juga jangan mengakui aku sebagai ibumu. Semoga kalian bahagia. Wah, anak ini benar-benar seperti yang kamu katakan. Shi Guang, kamu juga datang. Aduh, benar-benar melakukan perjalanan waktu. Sekarang tahun berapa ya? 2025. Hei Cian Chai, kamu dan aku tidak. Kamu dan anak ini. Cepat kembali ke tahun 2016. Serahkan pada kalian. Apa sebenarnya yang terjadi? Nanti aku beritahu kamu setelah pulang. Hei sekarang iPhone sudah versi berapa? One Piece sudah berakhir? Belum. Jangan bicara lagi, cepat pergi. Jadi kalian, kali ini kembali ingin mengubah sejarah, agar kita di masa depan bersama. Tentu saja, sebelumnya sudah berusaha keras. Hanya untuk bersama saja. Hanya untuk bersama. Tapi, bagaimana caranya? Aku pikir dulu. Kalau tidak, buat jadi sudah terjadi. Buat jadi sudah terjadi? Bisa juga. Hei, kamu mau apa? Kamu mau apa? Bukankah kamu memasak nasi mentah menjadi nasi matang? Aku tidak bermaksud begitu. Ini terlalu awal. Maksudku, kita ambil surat nikah dulu. Baik. Sekarang ayahmu. Setuju kita berdua bersama, tapi ibuku, lalu bagaimana denganmu? Masalah kecil. Kamu cari Liu, nak. Paksa dia untuk membatalkan pertunangan. Oke. Aku sudah lama ingin menghukum Liu itu. Besok langsung ikat dan bawa dia. Dia sebelumnya di ruang waktu itu, melakukan begitu banyak hal buruk. Harus membuatnya merasakan penderitaan. Malam ini kamu telepon dan suruh dia datang. Gunakan daya tarikmu sebagai pria tampan. Oke. Kakak Shi, mengajakku di malam hari seperti ini. Untuk apa datang ke sini? Nah, aku ingin berbicara denganmu tentang kehidupan. Bicara tentang pernikahan kita. Duh. Di siang hari bolong. Ngobrol tentang kehidupan apa? Bukankah lebih baik ngobrol malam hari? Kalau kamu suka ngobrol malam hari, kita dari siang hari. Ngobrol sampai malam. Duh. Aku takut kamu ngobrol dari siang sampai malam. Tenaganya tidak sanggup.
Kamu mandi dulu. Baiklah. Kalau begitu kamu harus menungguku. Segera kembali. Baik-baik. Kamu mandi lebih lama. Halo ibu. Liuna si jalang dengan pria lain tidur bersama. Aku tidak percaya, jangan asal bicara. Kalau kamu tidak percaya, kamu datang sekarang. Aku kirim alamatnya. Oke, aku segera datang. Kalau palsu, aku kupas kulitmu. Tahu-tahu. Hal yang baru saja kusampaikan padamu, sudah diingatkan? Tenang saja kakak, demi kebahagiaanmu. Mengorbankan adik laki-laki bukan masalah Jangan besar. berlebihan, biarkan ibunya salah paham saja. Baik kak, kamu cepat pergi. Sisanya serahkan padaku. Tidak apa-apa, kita semua keluarga Hei. Kak Shi, kenapa kamu tertidur? Dan tidak menungguiku? Kalau begitu biar aku yang membangunkanmu. Kamu buka pintu. Bagaimana kamu punya kunci? Aku cari uangnya di mana? Meng Qianfu, kamu di sini ngapain? Tidak apa-apa, aku cuma ikut-ikutan. Liuna? Kak Shi? Kenapa kamu di sini? Nah ini, Sayang, kita tidak lanjut lagi. Liuna, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu orang seperti ini? Jangan khawatir. Keluarga kami Shi akan mengumpulkan dana secepat mungkin. Bahkan jika bangkrut, akan tetap mengembalikan uangnya padamu. Pernikahanmu dengan Shi Guang. Aku pikir, sudahlah. Bukan Tante, dengarkan penjelasanku. Tante, Ibu. Aku berencana besok untuk mengambil surat nikah dengan Kian-Kian. Tante, aku dan Shi Guang benar-benar saling mencintai. Semoga kamu bisa mendukung kami. Sudahlah, terserah kalian. Anak laki-laki sudah besar, tidak bisa ditahan lagi. Tapi keluarga kami sekarang dalam keadaan seperti juga tidak bisa memberimu apa-apa. Tante jangan khawatir. Tante jangan khawatir. Aku punya cara agar keluarga kita bisa bangkit kembali. Kali ini aku pergi ke tahun 2025. Aku mencatat nomor lotre ini. Cukup untuk kalian melunasi utang. Benar. Ayo kalian berdua, aku masuk. Lihatlah. Tian Chao. Tidak ada perubahan dibandingkan 8 tahun lalu. Ya, sama sekali tidak berubah. Xiaoren, dengar-dengar kamu sekarang sudah jadi direktur. Tentu saja, sekarang kamu tidak di rumah sakit. Maka tidak ada yang bersaing denganku lagi. Kamu sebelumnya kamu menang 200 juta. Kenapa kamu masih bekerja di sini? 200 jutaku itu, sebagian besar disumbangkan ke rumah sakit ini. Utamanya, aku suka pekerjaan di sini. Yang memotongku sebelumnya. Orang gila itu masih di sini. Jangan sebut ini, sebut saja aku langsung pusing. 2 hari lalu, baru saja dari ruang perawatan intensif, memotong dan melukai 2 penjaga keamanan kami. Sampai sekarang orangnya belum ditemukan. Kian-Kian, tempat ini terlalu berbahaya. Nanti kita pergi saja. Kalau begitu kalian berdua, tunggu di sini dulu. Tunggu sampai aku selesai kerja. Aku akan mentraktir kalian berdua makan. Oke. Aku pergi dulu. Baik. Kamu tahu, hari apa hari ini? Bintang jatuh siang hari kan? Tentu saja aku ingat. Sebelumnya di dimensi lain, saya melewati fenomena astronomi, menolak menikah dengan Feng Xiao, kemudian melintasi waktu untuk mencarimu. Sekarang masih kurang beberapa menit. Mari kita keluar. Mari nikmati dengan baik pemandangan indah di sini. Dua teman lama tidak berjumpa ya. Jangan sembarangan. Kakak, tolonglah. Lepaskan kami. Melintasi waktu. Permainan ini seru. Begini saja, aku belikan kamu permen ya. Diam. Kamu pikir aku ingin bermain permainan melintasi waktu? Baik, aku akan mengajarmu bermain melintasi waktu. Kian-Kian, apa yang kamu lakukan bersamanya sembarangan? Tunggu saat dia membuka pintu. Kita langsung lari keluar. Lari keluar. Ayo, aku ajar kamu. Kamu begini. Kamu pegang gagang pintu itu. Kemudian buka pintu. Maka kamu bisa melintasi waktu. Sederhana sekali. Benar. Kamu buka pintu. Kamu akan melintasi waktu. Apakah aku tutup mata? Kemudian buka pintu? Kalian berdua hanya menyelinap keluar diam-diam. Bagaimana mungkin?
Aku belum bermain denganmu. Bagaimana menyelinap Diam. pergi? Kalian berdua jangan anggap aku seperti anak 3 tahun. Membodohi aku di sini. Aku akan mencobanya sendiri. Mundur. Kian. Kian Cai hanya bermain game saja. Apa yang kalian lakukan ini? Bajingan. Hanya bermain game saja. Berkelahi. Tutup mata. Konsentrasi. Lalu buka pintu. Maka bisa melintas waktu. Sudah melintas. Ternyata tempat ini ya. Kalian berdua penipu. Tidak akan lagi bermain dengan kalian berdua. Dua wanita jalang. Membunuh satu. Masih ada satu lagi. Asyik. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pasien kamar ini? Waktunya disuntik. Bisa disuntik. Sebelum disuntik, mari kita main game dulu. Tolong. 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 Asyik. Berhenti. Apa kamu baik-baik saja, Tuan? Aku akan membawamu ke ruang gawat darurat. Sial, melintas waktu terlalu awal lagi. Kamu tidak mengenaliku lagi. Apakah kita saling mengenal? Tidak usah bicara dulu, selamatkan kamu dulu. Wanita jalang berani membunuhku. Aku akan melawanmu sampai mati. Tahan, aku akan panggil orang. Xiaoren, apakah kamu sudah menemukan pria yang menyelamatkanku itu? Tidak. Di luar kamar ini adalah titik buta pengawasan. Kamera pengawas tidak merekam. Kamera lain juga kami periksa. Tidak ada. Ada pria peneluka muncul ya? Bagaimana mungkin? Jelas ada seorang pria datang menyelamatkan saya. Cien. Apakah kamu karena pekerjaan terlalu melelahkan mengalami halusinasi ya? Bukan halusinasi. Lalu kamu masih ingat seperti apa orang itu? Tentu saja saya ingat. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jika saya masih bisa bertemu dengannya, saya pasti akan berterima kasih dengan baik padanya. Oh ya, Cien. Saya dengar. Ayahmu karena hal ini ingin kamu berhenti dari pekerjaan magang di rumah sakit ya? Bilang padanya ini terlalu berbahaya. Ingin ganti pekerjaan? Tidak ada pekerjaan lain di sekitar sini, entah di barat kota atau di timur kota. Sudahlah, lupakan saja. Tunggu tahun depan. Setelah saya pindah rumah baru bicara. Baik? Jika kita benar-benar berjodoh, biarkan koin in yang menentukan. Halo ibu. Saya siap menjual semua rumah di sini. Feng Shui di sini tidak baik. Dengar-dengar baru-baru ini ada kasus pembunuhan.